nggak mau cerita karena ini harus dilindungi anak ini. Dan saya bicara ini memang untuk melindungi dia. Teman-teman kan nggak boleh seperti itu, tidak boleh kan mau menampilkan wajahnya. Seperti saya juga begitu. Apa terapinya saya nggak akan cerita. Biasa karena saya harus melindungi anak, masa depan anak ini. Seperti itu ya maksudnya. Karena anak ini orang tuanya sudah bisa, maka anak akan kami amankan di balai saya. Jangan tanya lokasinya di mana ya. Saya amankan di balai saya, kemudian kita akan lakukan terapi dan sebagainya. Saya sudah berkomunikasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk hukuman maksimal. Karena ini pelakunya adalah ada hubungan keluarga yang seharusnya melindungi. Nah, tapi ini masih dalam proses pemeriksaan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang demikian. Kalau pelaku itu adalah ada hubungan keluarga yang seharusnya, dan bukan keluarga saja, guru, kemudian pokoknya yang sifatnya harus melindungi tapi menjadi pelaku. Meskipun ini masih dalam penyelidikan, saya katakan ini sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka hukumannya adalah maksimal ditambah sepertiganya. Seperti itu. Kalau kondisi anaknya sendiri seperti apa? Kalau kondisi anaknya, alhamdulillah, kalau secara fisik sehat. Tapi ini akan kita perdalam untuk psikisnya, karena anak ini adalah ada trauma di mana orang tuanya bercerai. Jadi memang harus ada apapun seorang anak pasti mempunyai trauma terhadap peristiwa. Kok saya tidak sama dengan anak-anak lain yang ibu bapaknya ada. Nanti kita akan tangani di balai. Saya nggak mau cerita karena ini harus dilindungi anak ini. Dan saya bicara ini memang untuk melindungi dia. Teman-teman kan nggak boleh seperti itu, tidak boleh kan mau menampilkan wajahnya. Seperti saya juga begitu. Apa terapinya saya nggak akan cerita. Biasa karena saya harus melindungi anak, masa depan anak ini. Seperti itu ya, mohon maaf sekali. Saya berharap mari kita semua para orang tua, saat kita memutuskan menikah, maka itu adalah ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena anak itu adalah, ya mereka tidak akan dilahirkan kalau tidak ada konsekuensi logis dari orang tua ini. Nah, karena itu saya mohon saya nitip kepada para orang tua, baik yang masih utuh maupun yang sudah bercerai, tolong jaga dia. Karena bukan hanya dia masa depan bangsa dan negara ini, tapi yang paling utama adalah mereka adalah ada karena dampak dari kita. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan mereka. Ya itu adalah konsekuensinya. Kita harus memberikan nafkah, kita harus memberikan pendidikan, kita harus merawat mereka. Itu adalah konsekuensi dari kita mempunyai keputusan untuk mempunyai anak. Seperti itu. Anaknya ketika dilihat ini mau? Mau, alhamdulillah mau. Langsung mau. Saya nanya sekali, saya jelaskan. Langsung mau. Didampingi ibunya atau sendiri? Ada ibunya, tapi saya minta memang. Pelakunya dari mana? Nanti Pak Kapolres yang akan menjawab ya. Tadi saya sudah berikan, nanti kepolisian akan menjawab. Iya. Kita periksa saksi, juga masih koordinasi dengan ahli dalam perkara ini. Jadi kita tidak bisa memutuskan langsung apakah itu memang bapaknya yang jadi terlapor atau memang tidak. Makanya kita perdalam dulu perkara ini dalam tahap penyelidikan. Memang pasti kita akan mengundang bapaknya dan bapaknya, pamannya, kakeknya, kita pasti akan mengundang. Kita akan sesegera mungkin membuat terang suatu perkara ini. Apalagi ini adalah memang atensi dari Ibu Menteri juga.
kami mohon dukungan dia dan pokoknya info terupdate nanti pasti akan kami Berapa saksi? ya. Hasil visum juga sudah kami dapatkan. Memang ditemukan ada, karena ini perkaranya memang sudah dulunya memang ada laporan terhadap korban pada tahun 2021 pada kasus yang sama juga, dan sudah putusan pengadilan terhadap pelakunya masih pencabulan juga. Namun dari hasil visum menyatakan memang luka lama. Tapi masih kami coba ambil keterangan lagi dari dokter yang menangani hasil visum tersebut. Dari keluarga sekitar, tetangga-tetangga, dari tetangga terdekat, terus kita tarik mundur ke belakang dari awal si anak ini ditemukan oleh yang mendampingi buat laporan. Sejauh ini saksi korban kebanyakan mengetahui bagaimana perilaku si anak sehari ini dan cenderung tertutup. Tadi kan ada informasi. Cuma nanti kan diputuskan di pengadilan. Berarti dikenakan pasal PPA nanti? Iya betul. Alasan penegasan berarti ini perbuatan berulang karena di 2021 itu kemarin. Kalau 2021 itu adalah pelaku berbeda dengan berbeda. Namun dari hasil kami dari tahun 2022 saya koordinasi dengan penyidik, anak juga pernah untuk membuat laporan, tapi datang sendiri kali ini. Datang sendiri dan ketika anggota piket saat itu menyatakan mana yang mendampingi siapa, si anak udah datang ke sini ada yang mendampingi tetangga atau keluarga. Namun pada saat itu si anak tidak kembali lagi tahun 2022. Yang dilaporkan juga hampir sama, orang ayah sama kakek dan paman. Dia Datang sendiri, ya. Iya, melaporkannya laporan yang terbaru ini Nah di tahun 2023 ini datang lagi dengan laporan yang sama. berarti 2 kali melaporkan. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi tetap kita kalau memang ini memang terbukti kita akan sampaikan, nanti kita akan rilis perkara ini. Untuk sementara kita berdalam penyelidikan untuk membuat terang perkara ini. Memang si anak dalam keadaan sehat ya. Cuman dari kecerdasan memang cenderung rendah kalau dari hasil psikolog. Terus nah itu dia, mungkin trauma masa lalu bisa jadi gitu kan, karena pada tahun 2000 itu kurun waktu 2 tahun loh hasil psikolog. 2 tahun hasil psikolognya memang ada trauma masa lalu dari hasil. Tapi ini kita mencoba didalami lagi oleh psikiater untuk si anak. Mudah-mudahan nanti dari psikiater kan lebih mendalam lagi ya untuk mengetahui bagaimana psikis si anak. Kita akan ambil lagi keterangan bersama dengan psikiater. Prosedural secara profesional selaku penyidik untuk mengungkap kasus ini ya sesegera mungkin kita upayakan untuk mengungkap.